Lukas 19 ayat 1 sampai 10 kita baca bersama-sama. Ya. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berani karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan dunia." Bapak Ibu, saya percaya kita semua pernah mendengar kisah ini ya. Amin ya, semua pernah dengar. Ya, ada orang kasih komentar gini Pak Ibu, Sakius badannya pendek tapi imannya tinggi. Ya. Ada orang yang badannya tinggi, imannya pendek. Ya. Ya. Saya harap yang badannya tinggi, imannya juga tinggi. Amin. Ya, amin ya. Yang badannya pendek, imannya juga tinggi. Amin. Ya. Bapak Ibu, bukankah Tuhan itu tidak melihat penampakan fisikal kita kan? Tuhan melihat apa? Hati. Melihat hati. Lebih spesifik dalam arti melihat iman kita, melihat hati kita. Ada orang yang mengatakan kepada Bapak Ibu, Tuhan dari jauh sana bisa melihat hati kita. Kita percaya atau tidak? Sementara itu tetangga kita, sesama kita yang dekat dengan kita, dia tidak bisa lihat apakah kita percaya atau tidak. Bagaimana supaya tetangga kita tahu bahwa kita mengasihi dia? Ya, nyatakan kasih itu. Ya, maka ada hubungan dengan itu. Saya akan memulai dengan satu kalimat, Bapak Ibu mengatakan demikian. Penting Bapak Ibu memikirkan apa yang telah kita kerjakan untuk Tuhan, atau apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi lebih penting lagi memikirkan apa yang telah Tuhan kerjakan untuk hidup kita ini. Saya yakin Bapak Ibu, karena saya tadi bertanya dan sebagainya, di antara kita sudah puluhan tahun menjadi anggota gereja di GPMB, betul? Artinya sudah banyak hal yang Anda kerjakan untuk gereja ini. Bahkan retreatnya sudah retreat ke-10. Kalau itu setiap tahun sekali, maka sudah 10 tahun kita ngikuti ini. Ya. Kalau 1 atau kalau 2 tahun sekali, maka sudah 20 tahun ya ini diadakan. Nah, sekali lagi penting memikirkan apa yang kita kerjakan kepada gereja kita yang tercinta yaitu GPMB ini, tetapi lebih penting lagi memikirkan apa yang Tuhan telah kerjakan untuk gereja kita ini. Sebanyak-banyaknya yang Anda lakukan untuk gereja GPMB, saya yakin apa yang dikerjakan Allah lebih banyak lagi. Maka dalam konteks lebih spesifik Bapak Ibu, penting Bapak Ibu kita memikirkan apa yang kita lakukan untuk keluarga kita. Tetapi lebih penting lagi memikirkan apa yang Tuhan kerjakan untuk keluarga kita. Karena sebanyak-banyaknya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan kita di melalui keluarga kita, lebih banyak lagi yang Tuhan kerjakan untuk keluarga kita. Amin. Amin. Tuhan tidak berhenti mencintai kita. Tuhan tidak berhenti mengasihi kita. Kita mungkin berhenti mensuplai kebutuhan anak-anak kita, tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Kalimat yang kedua Bapak Ibu, penting Bapak Ibu mengetahui di mana kita berdiri, tetapi lebih penting lagi mengetahui kemanakah kita akan pergi. Mengetahui di mana Anda berdiri berbicara tentang siapakah kita, sedangkan mengetahui kemanakah kita akan pergi berbicara tentang bagaimana kita. Mestinya adalah siapa kita dan bagaimana kita harusnya jalan seirama.
Tetapi seringkali antara siapa kita dan bagaimana kita bertolak belakang. Seringkali bertolak belakang. Misalnya Bapak Ibu ada pejabat, harusnya bertingkah laku sebagaimana pejabat, tapi ternyata pejabat tingkah lakunya seperti penjahat. Ada enggak pejabat yang bertingkah laku seperti penjahat? Wah, orang sini baik-baik semua ini. Ada enggak Bapak Ibu pejabat yang bertingkah laku seperti penjahat? Ada, banyak sekali. Harusnya pejabat yang bertingkah laku lah sebagaimana pejabat bertingkah laku, betul enggak? Ya, kalau yang urusan jahat ya biarlah penjahat. Masa kita pejabat ikut-ikutan berubah jahat? Ya, kasihan dong pekerjaannya penjahat nanti tidak ada karena sudah diambilin oleh para pejabat. Nah, Bapak Ibu penting kita juga memikirkan bahwa kita adalah jemaat GPMPRI, tetapi menjadi jemaat yang bagaimanakah kita, itu penting. Ya. Jangan Bapak Ibu bangga, aku jemaat kau sudah puluhan tahun. Iya betul, Anda sudah puluhan tahun. Tetapi apa yang Anda kerjakan untuk gereja ini? Apa yang Anda lakukan dan seterusnya. Nah, mari kita sekarang belajar. Bagaimanakah kita bisa belajar dari Sakyus yang pertama ya? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengasihi Tuhan. Dan Sakyus tahu itu. Dan ini adalah perintah yang pertama. Perintah yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu. Itu adalah perintah yang pertama. Dan bagaimana kita tahu bahwa Sakyus itu mencintai Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa Sakyus itu mengasihi Tuhan? Ya, jadi dikatakan, aku ingin melihat Yesus. 1, 2, 3. Aku ingin melihat Yesus. Itu kerinduan daripada Sakyus. Saya ingin melihat Yesus seperti apakah dia. Saya ingin berjumpa dengan Yesus apakah dia. Seharap Bapak Ibu Tuhan kedatangan Anda ke tempat ini bukan hanya ingin ketemu teman-teman saudara seiman seperti ini, tapi adakah di antara kita berkata, Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Engkau di resort ini. Aku ingin berjumpa dengan Engkau di retreat ini. Saudara sama Tuhan, dan kebetulan Yesus memberikan contoh. Berkali-kali dia bawa murid-muridnya ke gunung supaya mereka punya pengalaman supranatural, supaya mereka punya pengalaman spiritual. Dan saya salut sekali, sudah 10 kali Anda mengikuti atau gereja ini mengadakan retreat. Dan saya harap setiap kali Anda berjumpa dengan Tuhan. Sakyus sudah sama Tuhan. Dia tinggalkan kantornya, dia tutup kamarnya, dia tutup kantor, lari untuk melihat Yesus. Sayang Bapak Ibu, badannya pendek. Sayang badannya pendek. Dan waktu itu Yesus dikerumuni orang yang tinggi besar semuanya. Dia lihat, loh bagaimana ini? Bagaimana? Aku ingin melihat Yesus, tapi melihatnya kok susah sekali. Baik, ada banyak orang yang mencintai Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan, tetapi ada banyak penghalang. Sakyus buktinya, badannya menghalangi dia. Ada orang yang mengatakan demikian, Tuhan, aku ingin melihat Engkau, tapi badanku pendek. Tolong Tuhan tinggikan badanku supaya aku bisa melihat Engkau. Ternyata dia tidak berdoa begitu kan? Sakyus kan tidak berdoa begitu kan? Atau dia katakan, Tuhan, badanku pendek, jadi aku terhalang orang-orang di depan saya. Tolong pendekkan orang-orang itu supaya aku bisa melihat Engkau. Karena ada banyak orang yang punya berpikir itu, Tuhan, kalau aku pendek, tolong Tuhan tinggikan saya. Ya, kalau kau tidak mau tinggikan saya, tolong pendekkan orang-orang. Banyak orang dulu tidak bisa kaya supaya orang Tuhan saya tidak apa-apa kaya, tapi miskinkan juga tetangga saya. Ya, tidak bisa gitu. Dan ternyata Sakyus tidak berdoa demikian. Apa yang dilakukan? Dia lari mendahului orang banyak, lalu naik di atas pohon. Karena tempat yang paling tepat untuk melihat Yesus di atas pohon. Dia bisa lihat Yesus dari kejauhan. Oh, Yesus yang mana? Itulah Yesus. Dia lihat semakin dekat. Wah, dia bisa melihat Yesus itu. Apa yang mau katakan baik? Dia punya keinginan untuk melihat Yesus. Dan dia merealisasikan keinginannya itu. Banyak di antara kita hanya punya keinginan untuk mencintai Tuhan, tapi tidak merealisasikan. Banyak di antara kita yang rindu mencintai Tuhan, tapi tidak merealisasikan, tidak mengusahakan. Aku sebetulnya ingin melayani Tuhan, tapi sayang aku tidak punya uang. Nanti kalau Engkau berikan saya uang, aku pasti melayani. Nah, biasanya orang ini bohong loh itu. Ya. Saya lebih suka orang yang dalam kesulitan tetap saja mencintai Tuhan. Nanti dalam kemudahan dia juga tetap mencintai Tuhan. Banyak orang berjanji. Saya sering kali menegur orang, Pak Pendeta Gunar, kalau usaha saya diberkati Tuhan, saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Saya akan bantu pekerjaan Bapak. Saya biasanya tidak usah lah. Pada saat kamu kaya, saya sudah lebih kaya lagi. Saya tidak perlu bantuan kamu.
Ya, supaya dia sadar sebetulnya Bapak Ibu Tuhan, bahwa Tuhan Bapak Ibu menghargai kondisi dan situasi yang sekarang kita punya ini. Maka Tuhan berkata, lebih banyak janda yang miskin itu yang memberikan persembahan sekalipun 2 peser dibandingkan dengan ahli Taurat yang begitu banyak. Ya, artinya apa? Tuhan ingin kita mencintai dalam kesulitan kita, dalam kekurangan kita. Tidak menunggu dalam kesuksesan kita, tidak menunggu dalam keberhasilan kita. Bapak Ibu, kalau orang mencintai Tuhan dalam kesulitan, maka saya percaya dalam kemudian pun dia lebih mencintai Tuhan. Sakyus lari, kemudian mendahului orang banyak dan nongkrong di atas pohon. Bapak Ibu, Sakyus adalah kepala pemujuk Hebron. Dia pasti sibuk sekali. Dia punya anak buah. Ya. Karena saya Bapak Ibu ngetes Bapak Ibu dan juga bertanya-tanya mensurvei Bapak Ibu, kenapa orang tidak rajin ke gereja? Alasannya Bapak Ibu. Kalau dia tanya kenapa Bapak tidak ke gereja kemarin, alasannya apa biasanya? Sibuk. Betul nggak? Sibuk. Sibuk Pak. Numpuk lembur banyak Pak. Ini barang masuk ke gudang banyak sekali Pak. Saya harus menyelesaikan semuanya itu. Banyak sekali. Ditambah lagi ada yang mengatakan, Pak sibuk Pak, lagi gajian Pak, kami harus gaji semua karyawan. Bapak Ibu, saya ada, ya istri saya masih ingat terus saya cerita. Jadi ada saluran anggota jemaat GPMD juga, GPMD kan banyak ya, saya tidak bisa jelaskan di mana. Dia datang ke Pak Pendeta, tolong doakan saya pusing berhari-hari ini. Kenapa? Stres saya Pak, karena setiap hari saya ngitung uang. Bapak Ibu, orang stres loh setiap hari ngitung uang. Ya, betul. Lalu saya tidak masuk akal bagi saya. Loh, ini kenapa sih? Kalau saya setiap hari ngitung utang, ya bersuka cita dan bisa mengutung uang kan? Lalu ditanya, Pak, saya ini punya toko di Glodok beberapa dan kebanyakan mereka itu bayarnya cash. Sehingga setiap malam ini karyawan saya datang antri untuk mengumpuli satu gembok uang gitu ya. Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, 30 juta, sekian terus hadiah sampai larut malam baru selesai. Pagi-paginya saya harus bawa supir saya pergi ke bank, nungguin ngitung raca-raca sampai berhari dan seterusnya. Sekarang itu saya sama Bu Destina pergi, kami hanya setor uang mungkin hanya 4 juta. Kita udah tunggu lama sekali, karena apa? 2 ribuan, 5 ribuan, lama sekali baru bisa dihitung, diulang lagi karena salah itu, karena ternyata uang rupiah hanya 2 ribuan itu susah dihitung lewat mesin rupanya. Kalau ratusan ribu selesai ya. Ini karena sudah lipat-lipat gak karuan, diginikan lagi. Bapak Ibu, orang stres. Ternyata orang stres hanya gara-gara ngitung uang setiap hari. Tapi mungkin Bapak Ibu juga betul bisa stres loh kalau setiap hari ngitung uang. Ya. Apa yang dikatakan? Banyak orang ya punya alasan. Aku cuma mau ke gereja, tapi sibuk sekali. Aku harusnya ke gereja, tapi tidak punya waktu. Sakyus harusnya begitu. Aku ini punya banyak pekerjaan, tapi ditutup kantornya dan lari. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kalau urusan Tuhan Bapak Ibu, marilah kita berani menutup apapun juga untuk berjumpa dengan Dia. Kalau urusan Tuhan, mari kita mendahulukan urusan Tuhan. Ini adalah namanya mencintai Tuhan. Urusan dunia yang lain nomor 2. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Anda mengurusin urusan Anda dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan mengurusi urusan Anda. Saya ulang lagi. Kalau Anda mengurusin urusan Anda dengan Tuhan, percayalah Tuhan Yesus akan punya kemampuan untuk mengurusi urusan Anda. Maka jangan lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk Tuhan, dan biarkanlah Tuhan melakukan apa yang Dia ingin lakukan untuk kita sekalian. Dan percayalah Dia sanggup melakukan lebih banyak lagi. Maka kalau kita telusuri saudara Tuhan, pada akhirnya ya dia ketemu sama Tuhan. Ini kadang-kadang Tuhan itu suka guyonan ya. Saya pernah juga ke Israel Bapak Ibu, dan di situ kita sebenarnya dibohongi oleh guide ya Tuhan. Karena ini loh pohon di mana Sakyus nongkrong dulu gitu. Itu kita dibohongi loh Bapak Ibu. Kita juga percaya juga, kita foto-foto di situ kan? Ya foto-foto. Karena seakan kata ini loh pohon di mana Sakyus nongkrong di situ. Karena kita dihitung Bapak Ibu, ini belum sampai 100 tahun ini pohon ini. Sedangkan peristiwa Sakyus ini sudah 2000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian ada orang juga ngomong, Pak ini usianya. Ada orang katakan, Pak saya sudah 5 kali Pak. Jadi 5 tahun berturut saya datang ke tempat ini. Ini guide-nya itu mengatakan, ini usia pohon ini sudah 250 tahun. Tahun depan juga 2500 tahun. Tahun depannya lagi 2500 tahun lagi. Ya 250 tahun dasar. Bapak Ibu Tuhan, ini kok tidak naik-naik usianya nih. Kok terus saja 250. Bapak Ibu,
Ya, maka besok-besok kalau Anda pergi sana langsung bener ya, ini sudah 2000 tahun usianya. Ya, kita seringkali ya ditipu yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, waktu itu dikatakan banyak sekali pohon ara berjejer untuk menuju Yeriko. Tetapi yang aneh adalah bagi saya, kenapa Yesus berhenti persis di bawah pohon yang atasnya ada buah Sakius? Kenapa dia tidak berhenti di situ? Betul nggak? Kenapa dia tidak berhenti di situ? Bapak Ibu, kita dapat pelajaran berarti Tuhan akan berhenti jika ada satu orang saja yang ingin berjumpa dengan dia. Yesus tidak peduli dengan ratusan orang, ribuan orang yang mengikuti dia. Dia sangat care, dia sangat peduli dengan satu orang saja. Maka di tempat ini saudara, kalau ada satu orang saja, Tuhan berkata, Tuhan, aku ingin berjumpa dengan engkau malam hari ini. Percaya dia akan mendatangi Anda, dia akan berhenti dan dia akan mengikuti di kamar Anda untuk memberikan anugerah kepada Anda. Amin. Bapak Ibu, Yesus tidak peduli. Kita akan bertanya siapa yang di sebelah kanan, sebelah kiri, kita tidak tahu siapa. Siapa yang di sebelah kanan, kita tidak tahu siapa. Siapa yang di sebelah belakang, kita tidak tahu siapa. Begitu banyak orang yang ada di sana. Tetapi kita tidak tahu. Tetapi kita tahu ada seorang bernama Sakius. Tuhan berhenti karena Sakius, bukan karena orang-orang yang lain. Aku ingin melihat Yesus. Bapak Ibu, melihat itu pekerjaan sulit atau pekerjaan mudah? Melihat mudah kan? Betul kan? Siapa yang harus makan kenyang dulu baru bisa melihat? Lapar pun kita bisa melihat kan? Betul kan? Kita bisa melihat. Nah ini saya adik, kamu bisa melihat saya kan? Tidak sakit matamu kan? Nah, ini bisa melihat, gampang sekali. Artinya sebenarnya melihat ini adalah pekerjaan biasa. Bahkan itu hal yang kecil. Tapi Bapak Ibu, sekalipun kita melakukan hal kecil, kalau itu kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan menghargai dengan perkara yang besar. Bagaimana kita tahu? Waktu dia lihat Sakius dan Sakius ingin melihat Yesus, maka Yesus berkata, Sakius, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Tuhan, aku hanya ingin melihat engkau, sudah cukup bagi saya, aku melihat engkau saja. Tetapi ternyata Tuhan menghargai dengan mengatakan, turunlah Sakius, aku ingin numpang di rumahmu. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda punya kerinduan yang kecil saja, Tuhan menghargai dengan anugerah yang besar. Masih ingat ada seorang wanita yang sakit 12 tahun, sakit pendarahan. Kemudian dia berdesak-desakan. Dalam hatinya dia berpikir gini, Tuhan, kalau aku bisa menjamah jubah-jubahmu saja, aku pasti sembuh. Menjamah jubah, dia tidak ingin memeluk Yesus, dia tidak ingin mencium Yesus, bukan. Asal aku ingin menjamah jubah, saya pasti sembuh. Dan betul, pada saat dia menjamah itu, dan dia mengalami kesembuhan. Saudara, lakukan hal yang kecil, tapi untuk Tuhan, dia akan memberikan perkara yang besar untuk kita sekalian. Ada seorang perwira datang, Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka anakku sembuh. Betul, satu kata saja, pulanglah, anakku sembuh. Dan dia pulang, maka anaknya sembuh. Saudara disayang Tuhan, orang yang disalib bersama dengan Yesus berkata, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau datang menjadi raja. Ingatlah aku. Tapi apa jawaban Yesus? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara, dia tidak berkata, oke, aku akan ingat kamu ya, nanti aku jadi raja, ya aku ingat, ya kamu pernah ngomong gitu. Tidak, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Bapak Ibu, mari kita membiasakan diri untuk menjaga Tuhan sekalipun itu kecil, sekalipun itu sederhana, sekalipun itu simple. Tuhan akan memberikan anugerah yang besar kepada kita sekalian. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah berjumpa dengan Yesus, dikatakan, maka Sakius bersukacita. Maka Sakius bersukacita. Yang menarik, ada tafsir yang katakan demikian. Sakius punya uang bukan? Betul, dia punya pekerjaan, dia punya uang. Dan saya punya asumsi, istrinya juga pasti cantik gitu. Karena pejabat kan. Lihat ada pejabat-pejabat di Indonesia ini, masa ya, wajahnya ngalor ngidul tapi istrinya cantik gitu. Pejabat-pejabat perhatikan, kadang-kadang waduh, orang pejabat, karena pejabat itu maka istrinya cantik-cantik. Saya yakin Sakius juga istrinya cantik. Tapi penasihat mengatakan dia tidak bersukacita sekalipun istrinya cantik. Dia tidak pernah bersukacita sekalipun uangnya banyak. Dia tidak pernah bersukacita sekalipun rumahnya besar-besar. Dia tidak bersukacita sekalipun kantornya banyak dan seterusnya. Tapi dia bersukacita saat dia berjumpa dengan Tuhan.
Bapak Ibu, kalau Anda ingin mendapatkan sukacita, salah besar kalau Anda cari uang. Kalau Anda ingin mendapatkan sukacita, salah besar kalau Anda mendirikan 10 pabrik. Salah besar. Tapi Anda benar dan benar kalau Anda mencari sukacita di dalam Tuhan. Dan sukacita itu Bapak Ibu dalam bahasa Inggris itu joy, J-O-Y, joy. Ternyata Bapak Ibu, saya tanya kepada orang yang pintar bahasa Inggris, ini kalau dibalik-balik tidak ada artinya. Kalau Z dulu kemudian O kemudian J, joy, tidak ada artinya. Atau O dulu baru Z kemudian baru J, juga tidak ada artinya. Ini hanya ada artinya kalau urutannya benar, J, O pada Y, yang artinya adalah joy, sukacita. Pokoknya bukankah ini bisa diterapkan? Joy itu adalah Jesus. Jesus must be number one supaya Anda bisa sukacita. Jesus must be number one. Yesus harus nomor 1 Bapak Ibu. Baru yang kedua adalah O. O itu apa? Others. Sesama kita harus nomor 2. Tetangga kita harus nomor 2. Ya. Kemudian yang terakhir Z yaitu apa? You. Artinya kita yang nomor 3. Jangan kebalik. Jangan akunya nomor 1. Itu namanya egois. Jangan Y, you, nomor 1. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Z, Jesus. Jesus harus kita taruh yang nomor 1. Maka sukacita akan diberikan. Dan betul, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada akhirnya Sakyus pulang dengan sukacita. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi pada istrinya dan anak-anaknya waktu Yesus pulang membawa Tuhan Yesus. Ada ledakan sukacita di sana. Ada kedamaian yang luar biasa. Bapak-bapak, pulanglah ke rumah, bawalah Yesus. Jangan bawa masalah. Kasihan istri-istri yang sudah nunggu Bapak. Ya, sekali lagi, ya, jangan bawa masalah. Ya, bawalah Allah, bawalah Yesus pulang. Katakan, Mama, Papa bawa apa? Aku bawa Yesus bersama dengan aku. Oh, puji Tuhan, pasti ada sukacita rumah ini. Ya, amin. Ya. Dan bawa pulang. Anak-anak kata, Papa, saya bawa Yesus. Wah, pasti akan sukacita di rumah ini. Pasti ada kedamaian di rumah ini. Karena Yesusnya sanggup membuat sukacita dimanapun dia berada. Di rumah ini, di ruangan ini, Bapak Ibu, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita semua mengalami anugerahnya. Kita mengalami sukacita. Di kamar kita, undang Yesus di sana. Dan dia akan memberkati kita sekalian. Percayalah, sementara kita terlena, Yesus tetap terjaga untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Amin. Amin. Luar biasa. Bagaimana menyatakan kasih? Cintai Tuhan dulu. Ya, cintai Tuhan dulu. Kasih Tuhan dulu. Bapak Ibu, ada seorang bernama Billy Sunday. Waktu dia masih muda, ya, dia datang kepada pendeta seniornya. Dia bertanya dia, Pak Pendeta, bagaimana supaya saya bisa dipakai Tuhan seperti Bapak? Kemudian pendeta katakan, percuma kamu tanya, nanti kalau tak kasih tahu rahasianya, kamu pun juga tidak melakukannya. Dia kira, benar Pak Pendeta, saya pasti akan melakukan. Kasih tahu apa rahasianya, kasih tahu apa rahasianya. Kemudian ditanya lagi, benar ya, kamu mau melakukan apa yang saya sampaikan? Betul Pak Pendeta. Kalau itu tulis, lalu ditulis Pak. Yang pertama dikatakan, gunakan waktumu 15 menit untuk mendengarkan Allah berbicara kepadamu setiap hari. Gunakanlah 15 menit waktumu setiap hari untuk mendengarkan Allah berbicara melalui firman-Nya, melalui firman Tuhan, melalui firman Tuhan. Yang kedua, gunakanlah 15 menit setiap hari waktumu untuk apa? Untuk berbicara kepada Allah melalui doa. 15 menit yang pertama untuk apa? Mendengarkan Allah berbicara melalui firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. 15 menit yang kedua, kita berbicara kepada Allah melalui doa. Berdoa, 15 menit berdoa. Yang terakhir, gunakan 15 menit di dalam hidupmu setiap hari. Untuk apa? Untuk berbicara tentang Allah kepada keluargamu. Berbicara tentang Allah kepada sesamamu. Dan betul Bapak Ibu, pada akhirnya dipraktekkan oleh Billy Sunday ini. Dan pada akhirnya dia menjadi pengkhotbah penginjil yang terhebat di sepanjang sejarah Amerika. Dia lebih hebat daripada Billy Graham di zamannya. Billy Sunday. Bapak Ibu, dia melakukan itu. Saya yakin, adik-adik, anak-anak sekalian, kalau Anda suka mendengarkan firman Tuhan, kalau kalian suka berbicara kepada Tuhan, kalau kalian suka berbicara tentang Allah kepada sesama, kalian akan dipakai Tuhan cara luar biasa. Dan kita semua
juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang kedua, saudara kasih Tuhan. Tidak mau ya? Oh, sudah ya, oke. Yang kedua adalah mengasihi sama. Hukum yang kedua apa? Kasihlah sesama manusia. Kasihlah sesama. Tadi kasihlah Tuhan Allahmu, dan sekarang kasihlah sesama manusia. Lalu bagaimana kita tahu bahwa Sakius sungguh-sungguh mengasihi sesamanya? Dia berkata apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, Yesus tidak berkhotbah tentang persembahan. Yesus tidak khotbah tentang perpuluhan. Yesus tidak berkhotbah tentang memberi. Tapi tiba-tiba dia berdiri dan berkata, Tuhan, separuh dari hartaku aku akan berikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, inilah pertama kali sepanjang sejarah ada seseorang yang berdiri di tengah-tengah jemaat dan berkata, separuh dari hartaku aku akan berikan kepada orang miskin. Oh, luar biasa. Dan sudah jelas sekali Bapak Ibu Tuhan, memberi itu penting Bapak Ibu, tapi memberi kepada orang yang tepat itu lebih penting lagi. Ya, banyak orang memberi, tapi belum tentu kepada orang yang tepat. Mungkin orang itu menyalahgunakannya. Tetapi Sakius berkata, aku akan berikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, mari kita coba ikuti pola pikir saya. Menyenangkan orang miskin dibandingkan dengan menyenangkan orang kaya, mana yang lebih mudah, mana yang lebih sulit? Menyenangkan orang miskin lebih mudah kan? Ya, kita salaman dulu. Kita mau jawab benar, betul ya? Menyenangkan orang miskin mudah. Oke, Bapak Ibu, kalau Pak Prabowo menikahkan anaknya, Anda diundang untuk resepsi pernikahannya, dan Anda diminta untuk memberikan ampau, ya, untuk menghadiri pernikahan itu. Bapak Ibu bayangkan, Anda akan isi ampau berapa? Ayo, berapa kira-kiranya? Bapak, berapa? Jutaan kan? Betul tak? Setuju saya. Saya pun Bapak Ibu tidak berani kasih 100.000. Itu bisa ditembak dari saya. Kamu menghina saya. Kamu datang ke pernikahan anak saya, kamu kasih 100.000. Sekarang bandingkan. Saya dulu pernah tinggal di Villa Nusa Indah, Bapak Ibu. Pernah tinggal di Medan. Nah, ada anaknya Pak RT itu sunatan. Terus kemudian dia ada pesta kan. Dia datang, hadir, Pak, itu seorang sebelah sunatan. Dan saya tanya kepada dia, kalau kasih ampau berapa? Saya tanya sama Hamzin ini. Ya 10.000 itu kira 20 tahun yang lalu ya. 10.000, 10.000 ya. Ya biasanya gitu, kadang-kadang banyak yang 5.000 Pak. Wah, udah saya tahu ya 10.000. Ya. Dan waktu itu Bapak Ibu saya kasih 50.000 di amplop itu. Bapak Ibu geger di belakang saya. Karena sepanjang sejarah ada orang pergi kasih ampau 50.000. Karena itu tidak pernah terjadi Bapak Ibu. 50.000 tidak pernah terjadi di kampung itu. Bapak Ibu akhirnya dikenal, siapa Pak Gunar? Lalu besoknya Bapak Ibu, keluarga ini datang ke rumah kami, Bapak Ibu, bawa segala macam, bawa rambutan. Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Hanya 50.000. Coba kalau saya bawa 50.000 ke Prabowo, wah, hilang nama saya. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya sadar bahwa sebetulnya orang miskin itu mudah menyenangkan orang miskin. Saya memberikan perintah kepada kamu yang mudah kau lakukan. Kau bisa lakukan, Bapak Ibu, pemulung yang terus bawa gerobak di jembatan besi, jembatan hitam, jembatan merah, jembatan apa di sekitar sana. Bapak itu mudah sekali bukan? Mudah sekali, kasih 5.000 saja Bapak Ibu. Pernah sekali waktu Bapak Ibu saya baru ada acara, kemudian saya melatih anak saya bagaimana dia berbagi. Kami berhenti di lampu merah. Kemudian saya lihat sebelah itu ada seorang bapak-bapak sudah tua, jalannya sudah tertekan, tapi dia bawa itu rongsokan, ya itu pemulung itu begitu berat. Kemudian karena lampu merah dia juga berhenti, kemudian ditaruh, kelihatan capek sekali, Kemudian saya ngomong sama anak saya, Nes, kamu kasih coba. Oh, nanti gimana Bi? Ya udah, buka pintu. Oh, Pak, ini dikasih. Waktu itu dikasih, tak tahu, saya lupa, mungkin 100.000 kita kasih. Pada dia. Baik Bu, saya lihat. Apa yang dilakukan? Diciumin uang itu. Alhamdulillah. Tuh sampai begini. Terus kemudian Bapak Tuhan, setelah lampu merah jadi lampu hijau kan, kami jalan kan. Pasti bisa dilihat dari sudutnya kan. Masih gitu. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Coba kalau saya kasih Anda 100.000, Pak Gundar menghina saya. Maksud saya dikasih 100.000. Untuk ini aja 1 juta satu orang. Ini maksudnya 100.000. Bapak Tuhan, Sakius tahu persis kepada siapa dia harus memberi. Aku tidak menjual milikku untuk diberikan kepada orang kaya. Tidak.
aku menjual semuanya itu dan separuh kasih kepada orang miskin. Bapak Ibu, mencintai sesama kita. Saya yakin Bapak Ibu Tuhan, kita hidup di Indonesia, Bapak Ibu sebetulnya sangat mudah untuk mengaplikasikan ini. Karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu, saya sudah Tuhan berkati pergi kemana saja. Saya sudah pernah ke Amerika, ke Eropa berkali-kali dan sebagainya. Bapak Ibu, saya pernah keliling itu Barcelona, Madrid, kemudian Alicante, kemudian Granada, itu di Spanyol itu Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan kami 12 hari Bapak Ibu, hanya ketemu satu orang miskin, satu pengemis, hanya satu saja. Itu di Madrid di keluarnya, bukan di Cordoba. Dia nongkrong di sini, nongkrong di pinggir gitu di jalan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, dia pakai sepatu kulit, dia pakai jaket kulit, kemudian sebelahnya adalah anjing pakai rantai yang bagus sekali. Orang miskin lebih kaya daripada saya. Pemulung di sana, saya tidak pernah punya jaket kulit seperti yang dia pakai. Pemulung pakai seperti itu, senang bisa Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu, andai kata, oke, saya mau cari orang miskin, saya mau berkati orang miskin ini, saya di sepanjang jalan-jalan, tidak pernah ketemu sepanjang jalan perjalanan, ternyata kok orang miskinnya di sini. Jadi orang itu, yang bekerjanya saya yang miskin, bukan mereka itu. Tetapi kalau kita di Tanah Abang, kalau kita ke Roxy, saya punya pelayanan banyak di Palmera itu dulu ratusan orang, bahkan kami pernah kasih makan sampai ribuan pemulung-pemulung. Gampang sekali cari orang miskin. Bapak Ibu tinggal kalau orang miskin, guduk-guduk semua datang. Tidak sama ngomong pun Bapak Ibu sambil, ini ada bagi sembako sudah datang. Saya berkali-kali Bapak Ibu, oke, kita kumpul ya 25 orang saja. Bapak Ibu, mana pernah kita bisa mengumpulkan 25 orang yang datang 25? Pasti 3 kali lipat Bapak Ibu. Maka bisa di mobil saya, kalau saya mau 25, saya siapkan 30, saya siapkan 40 dan sebagainya. Kenapa? Karena orang miskin ini temannya lebih banyak daripada orang kaya. Kalau orang kaya sedikit temannya ya, karena takut kehabisan uangnya kali diambil dan sebagainya. Orang miskin seperti itu. Dan Sakyus benar, aku akan mengasihi dan memberikan itu kepada orang miskin. Renungan pagi, besok dan lusa mirip-mirip seperti itu. Tolong renungkan baik-baik. Baik-baik, nyatakan kasih kita kepada orang-orang ya, yang memerlukannya. Menarik saudara Tuhan, kalau kita pikirkan, Sakyus berkata, Tuhan ya 1, 2, 3. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang. Kok saya tidak dengar suaranya? Saya ingin dengar suaranya. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, ini yang ngomong Bapak Ibu kan? Bahkan tadi saya ngomongnya lebih keras ya. Jadi catat mereka tadi ngomong semua kan? Ya. Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya. Bapak Ibu, tidak harus Bapak Ibu itu benar-benar seperti itu, ya. Tetapi Bapak Ibu, kerinduan kita untuk mengasihi orang miskin harus ada dalam diri kita. Amin. Amin. Ya. Jangan tunggu kaya untuk mengasihi mereka. Ya. Jangan tunggu jadi miliarder untuk mengasihi mereka. Ya. Sekarang kita dapat banyak kesempatan untuk melakukan itu. Bahkan tadi Saudara Simus lebih bahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, di Israel, di Yahudi dan Perjanjian Lama ada satu tradisi yang menarik. Ada 2 sahabat sejak masih kecil seperti ini, bersahabat, sekolah di sekolah yang sama, main di main yang sama, semua sama, sampai kemudian bertumbuh, kemudian bekerja. Tapi pada akhirnya pernikahan memisahkan mereka. Kenapa? Karena si A menikah dengan gadis yang tempatnya di B sana, kemudian yang satu anak menikah dan tinggal di desa sebelah. Maka yang satu desa B, yang satu desa C, ya, berpisah. Bertahun-tahun lamanya mereka tidak berjumpa. Suatu malam saudara pisang Tuhan, yang sebelah C sana berkata dalam hatinya, Tuhan, aku mau berkunjung kepada sahabatku. Ini ada musim ya kemarau yang panjang. Pasti gandumnya sudah habis. Saya dengan anaknya banyak, makannya juga pasti banyak. Pasti gandumnya sudah habis. Aku akan bawa 25 kg gandum dan aku akan bawa kepada sahabatku itu. Tapi tak bagaimana Bapak di malam yang sama, yang desa B itu berkata, Tuhan, aku punya sahabat di desa C sana. Ini musim kemarau panjang sekali. Pasti gandumnya habis. Kenapa? Karena selama ini dia tidak punya anak, maka tidak banyak yang bisa kerjakan. Pasti gandumnya sudah habis. Kemudian dia ambil 25 kilo dan mau dibawa ke sahabatnya ke sana. Berangkatlah di jam yang sama. Dari sana, dari desa B, pergi, ketemu di sini.
yang dari bisa C pergi ke timur, bertemu di batas desa. Ya, ada tulisan selamat datang atau selamat jalan ini ya, Wilujeng Lumping atau Wilujeng Sumping atau apa yang ada situ ya. Nah, kemudian mulai ditaruh satu persatu. Hei sahabatku, kamu mau kemana? Dia kata, aku mau ke rumahmu. Lalu kamu mau kemana? Loh, aku juga mau ke rumahmu loh. Kok bisa sama kita ya? Kamu ngapain ke rumahku? Aku mau bawa ini untuk kamu. Lah kamu, aku juga mau bawa ini untuk kamu. Apa itu? 25 kg gandum. Lanjut apa? 25 kg gandum. Lalu ditanya, sahabatku, kenapa engkau lakukan itu? Karena aku tahu anakmu banyak, dan aku dengar kalau makan itu seperti gunung Galunggung. Masih remaja-remaja ya, makan remaja-remaja itu makannya banyak. Maka tadi saya khawatir, tapi dalam hati saya, nanti kalau giliran kita kan makan lebih dulu kan. Kalau habis semua tinggal ke sebelahnya aja kan. Jadi tadi kan sebelahnya masih agak lambat kan. Ya tapi ternyata sopnya masih banyak, nasinya masih banyak dan sebagainya. Tapi curang kecantuan, kemudian lalu kenapa kamu bawa ini? Aku berpikir seperti kamu juga, kamu kan gak punya anak. Jadi tidak ada orang yang membantu kamu bekerja. Pasti panenmu tahun lalu sedikit. Aku bawakan ke tempat itu. Pak Ibu, apa yang terjadi? Taruh itu, kemudian mereka berpelukan. Mereka berpelukan. Terima kasih sahabatku ya, terima kasih sahabatku. Nah, inti daripada kisah itu, tempat pertemuan mereka berdua, dibangunlah bait Allah. Dibangunlah bait suci. Artinya bahwa kalau ada dua orang saja yang saling memberi satu dengan yang lain, Allah ada di tengah-tengahnya. Di tempatnya kalau ada dua orang saya saling mengasihi, Allah ada di tengah-tengahnya. Kalau anak-anak remaja kalian saling mengasihi, Allah ada di tengah-tengah kalian. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Gereja juga memerlukan cukup dua orang saja. Yang datang ke gereja, aku mau memberi sesuatu untuk sahabatku. Yang sama, dia juga katakan, aku akan datang ke gereja, akan memberi sesuatu untuk sahabatku. Bapak Ibu percayalah, Allah ada di sana. Dan bait Allah dibangun di tempat itu. Amin. Mari nyatakan kasih kita kepada sahabat kita, terutama mereka yang membutuhkan. Mengasihi Allah berarti juga mengasihi sesama. Yang ketiga, yang terakhir, mengasihi diri sendiri. Di dalam Alkitab, perintah yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia, dan kasihlah juga dirimu sendiri. Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengasihi diri kita sendiri? Perlu Bapak Ibu, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Ya, kita perlu juga merawat tubuh kita. Ya, besok kemungkinan juga Bu Destina akan juga sedikit menyinggung itu. Perlu kita menjaga tubuh kita supaya kita melayani Tuhan dengan baik. Mari kita kasih, bukan berbelas kasihan kepada tubuh kita, tapi kita mengasihi diri kita ini, merawat diri kita. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, di sini katakan apa? Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, Bapak Ibu yang Tuhan. Kalau ada yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya tidak ada orang yang bertobat seperti Sakyus. Ya. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, dia bisa juga habis hartanya. Tadi separuh sudah dikasih orang miskin, sekarang harus mengembalikan 4 kali lipat. Tetapi bagi Sakyus, apalah artinya harta, apalah artinya uang dibandingkan dengan Tuhan kita. Yesus lebih berharga dari apapun juga. Yesus lebih berharga. Karena Yesus sudah mati bagi Sakyus. Yesus sudah mati bagi kita. Dia lebih berharga dari siapapun kita. Bapak saya senang bahwa kita sebelum lama memperingati hari kematian Yesus Kristus. Belum lama. Karena hari ini kita baru memperingati kenaikannya. 40 hari yang lalu atau 42 hari yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, salib pasti terus-menerus masih ada terekam di dalam pikiran kita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, salib itu adalah lambang kutukan bagi orang-orang yang tidak mengenal salib Kristus itu. Itulah sebabnya saudara Tuhan, orang yang disalib, yaitu salib itu kan plan, ya, vertikal sama horizontal. Yang vertikal saudara Tuhan, pemahaman orang Yahudi, orang yang disalibkan adalah orang yang menghujat Allah.
maka tidak layak hidup di dunia ini, hanya layak untuk disalibkan. Itu pemahaman orang Yahudi. Sedangkan pemahaman orang Romawi, Bapak Ibu, yang horizontal, orang yang disalibkan karena dia begitu jahat kepada sesamanya, dia tidak layak hidup di dunia, hanya layak untuk disalibkan. Kemudian orang Yunani, Bapak Ibu, tidak memiliki arti tentang salib. Maka dia berkata, orang yang disalibkan adalah orang yang tidak ada maknanya di dunia ini, tidak ada artinya di dunia ini, tidak ada gunanya di dunia ini. Bisa tidak bayangkan Yesus disalib di sana dan orang Yahudi katakan, kamu menyangkal, kamu menghujat Allahmu ya, kamu disalibkan. Kemudian orang Romawi Bapak melihat Yesus yang disalibkan, dia akan berkata, kamu pasti jahat kepada sesamamu, kamu pasti jahat kepada keluargamu, maka kamu layak untuk disalibkan. Sementara orang Yunani berkata, kamu pasti tidak ada gunanya, kamu pasti tidak ada maknanya, kamu tidak ada gunanya hidup dunia ini, hanya untuk disalibkan saja. Bapak bisa bayangkan betapa mengenaskan Yesus yang ada di salib itu, karena olokan demi olokan tertimpa atau ditimpakan kepada dia. Untuk apa? Untuk menggantikan saya, untuk menggantikan Anda. Kitalah yang seharusnya orang katakan, Gunar kamu layak disalibkan, Gunar kamu layak disalibkan, tetapi diganti oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka waktu kita melihat salib, artinya apa? Dulu kita jauh dari Allah, sekarang kita dekat dengan Allah. Dulu kita musuh dengan sesama kita, sekarang kita menjadi sahabat. Maka wanita-wanita, ibu-ibu pakai kalung salib, pastikan salib yang sudah diubah maknanya, bukan salib yang menjadi kutukan itu, salib yang sudah dirubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka waktu kita menggunakan salib, Tuhan berkata, kamu dulu jauh dari Allah, sekarang berdekat dengan Allah karena aku. Sekarang kamu dulu bermusuhan dengan sesamamu, sekarang kamu menjadi sahabat di dalam diriku. Kamu tidak ada maknanya, kamu tidak ada gunanya, kamu tidak ada artinya, tapi di dalam Kristus kita menjadi biji matanya, kita menjadi anak kesayangannya. Oh, betapa indahnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita perlu mengingat Tuhan, ya, menyayangi diri kita yang sudah ditebus oleh Tuhan itu. Mari kita mengasihi diri kita, ya, menyatakan kasih Allah di dalam diri kita itu. Maka bagi Tuhan, kita penting, kita perlu untuk terus-menerus, ya, mengubah hidup kita ini. Richard Pratt pernah berkata demikian, kalau ada orang Kristen yang terus menangis saja setiap hari, dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyelesaikan masalah terbesarnya, yaitu masalah dosa di atas salib. Maka Bapak Ibu, jangan nangis terus setiap hari. Ingatlah Bapak Ibu, masalah kita yang terbesar sudah diselesaikan oleh Tuhan. Apa masalah terbesar? Yaitu dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan, ya. Maka kita perlu senyum. Tapi sebaliknya Richard Pratt mengatakan demikian, kalau ada orang Kristen tertawa terus setiap hari, dia lupa bahwa Allah belum selesai membentuk karakternya. Maka Bapak Ibu, ada saatnya kita perlu menangis, sadar bahwa Tuhan belum selesai membentuk karakter saya. Saya masih suka malas-malas, saya masih suka tidak taat, saya masih suka melakukan tidak benar. Tuhan tolong bentuklah karakterku, dan lain sebagainya. Dengan kata lain bahwa Tuhan sudah selesai tugas dan tanggung jawab di dunia ini, tapi Dia belum selesai membentuk diri kita. Dia datang melalui Roh Kudus untuk membentuk kita sekalian. Wah, betapa indahnya kita menjadi orang-orang yang demikian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang yang membuat kalimat demikian, kalau kita bekerja sebagaimana seharusnya kita bekerja, kita dapat upah dari pekerjaan kita itu. Kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dapat upah dari apa yang kita kerjakan, dan itu sangat terbatas. Tetapi kalau kita mengerjakan diri kita, mengerjakan karakter kita, maka upahnya tak terbatas. Berapa banyak di antara kita yang mau mengerjakan karakternya, berkata, Tuhan, ini loh aku Tuhan, aku masih suka sombong, tolong Tuhan pangkas, seperti anggur yang perlu dipangkas. Tuhan tolong, aku suka memfitnah, tolong Tuhan pangkas itu. Tuhan tolong, saya suka malas-malasan, pangkas itu Tuhan. Sehingga karakter kita terbentuk, dan terbentuk. Bapak Ibu percayalah, hari ini Dia sedang bawa gunting untuk memangkas, supaya kita bisa semakin berbuah yang lebat. Amin. Secara waktu kita pulang,
hari Minggu besok wajah kita berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Ya. Sehingga orang yang tidak ikut, wah, kakak, Cicik berubah ya? Iya, karena kita baru retreat, karena berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, siapakah yang bisa mengubah kita? Kecuali Tuhan. Betul? Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam diri kita. Maka tadi katakan, Yesus telah selesai mengerjakan tugasnya, tetapi dia belum selesai dengan Anda. Dia akan terus bekerja. Maka Bapak Ibu, saya akan akhiri dengan dua kisah yang menarik. David Livingstone, seorang misionaris yang di Afrika, dikenal misionaris yang luar biasa, hebat luar biasa. Suka berdoa, suka baca firman, suka melayani, suka berkhotbah, suka memberitakan Injil. Banyak kampung-kampung yang dimenangkan. Kemudian seorang jurnalis tinggal bersama dengan dia 1 minggu. Lalu dia membuat tulisan yang sangat menggemparkan dunia pada waktu itu. Tulisannya apa? Bapak Ibu, katakan demikian, kalau setiap orang diberikan kesempatan tinggal 1 minggu saja bersama dengan Bapak David Livingstone, pasti mereka akan percaya sama Tuhan. Pasti mereka akan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bapak Ibu, coba kalian kita balik. Kalau ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, tinggal 1 minggu bersama dengan Anda, jadi apakah dia? Jadi apakah dia? Waktu dia lihat karakter kita, cara pada akhirnya, oh jadi orang percaya. Waktu dia lihat kebiasaan kita, jadi orang percaya. Waktu bagaimana caranya? Tadi ada seorang bapak waktu saya ngobrol di makan restoran, bagus juga. Antara bos sama anak buah makan dengan menu yang sama. Ya Pak, ya menu yang sama. Wah, menarik juga itu ya. Karena bisa bos menunya beda ya. Ya. Oh, itu satu bagus orang lihat. Oh, ternyata dia mencintai, dia mengasihi anak buahnya dan seterusnya. Karakter. Yang terakhir, Bapak Kan, ini adalah orang tuanya, papanya Immanuel Kan. Dia pendeta. Zaman dahulu pendeta suka naik kuda untuk memberitakan Injil dari kampung ke kampung, melayani dari kampung ke kampung. Tak tok tak tok tak tok tak. Ternyata ada 2 orang perampok yang sedang nongkrong di atas kudanya. Sombong luar biasa. Pak pendeta ini tok 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 datang. Hei, Bapak tua, berhenti. Wah, dia gemetar, berhenti juga. Turun dari kuda, turun. Kudanya serahkan kepada kami. Wah, serahkan kepada kami. Oke, sampai gemetar. Apalagi itu? Tasnya taruh juga. Tasnya lebih taruh juga. Wah, dengan sombong tetap di dalam naik kuda ini. Perampok. Biasanya perampok itu sombong-sombong ya. Iya kan? Wah. Apa? Gagah tegap gitu. Sambil menakut-nakuti. Kemudian dia kasih juga tasnya itu. Lalu diancam. Bapak tua, apakah semua sudah kuserahkan kepadamu? Kepadaku? Ya sudah semua. Tinggal aja jaket aja ini. Apakah perlu diserahkan? Oh, tidak usah. Karena musim dingin, pakai saja. Ya. Semua sudah diserahkan, sudah semua, tidak ada lagi. Oke, silahkan pergi. Dia pergi. Tapi setelah dia jalan dengan Tuhan 100 meter, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal di pinggangnya ini. Kemudian setelah dibuka, dia simpan koin emas di sini. Kalau Anda dirampok kemudian masih ada koin emas, apa? Untung. Puji Tuhan, masih ada uang emas. Tapi kemudian Bapak pendeta Kan tidak demikian, dia kata, aduh, mati aku. Aku sudah berbohong sama Pak perampok ya. Aku masih punya uang. Lalu apa dia lakukan? Dia balik. Dia balik. Kemudian dia minta maaf ya perampok, minta maaf ya loh. Kenapa Bapak Tuhan? Akhirnya turun. Kenapa Bapak Tuhan? Tadi aku bilang aku sudah kasih semuanya, tapi lihat, aku tahu masih ada sesuatu di sini. Turunlah dia. Waktu dibuka surat Tuhan, koin emas. Gimana koin? Kemudian perampok melihat Bapak Tuhan. Bapak Tuhan, siapakah kamu? Aku adalah pendeta Kan. Langsung sujud semua mereka. Maaf, minta maaf Bapak pendeta Kan. Minta maaf, minta maaf. Apakah berhenti sambil? Tidak, sudah sama Tuhan. Lalu apa dilakukan oleh perampok itu? Ya, dikembalikan kudanya. Dikembalikan juga barang-barangnya. Bahkan hasil rampokan selama ini dikasih semuanya kepada Bapak Kan. Baik, kalau ada dirampok, kasih semua saja yang tersisa. Hei rampok, masih ada tersisa. Biar dia datang, supaya Tuhan kembalikan berkali lipat. Amin. Ini namanya apa? Karakter. Betul? Dia jujur. Sebenarnya dia bisa lari saja, tidak apa-apa. Masih ada koin emas. Tetapi dia katakan, tadi saya sudah bilang, sudah semua serahkan. Ternyata masih ada. Dan dia jujur sekalipun dengan perampok.
Kalau iman dalam Tuhan, kejujuran itu mahal sekali. Dan itu harus. Istri saya selalu berkata, mari kita jujur. Mari jujur. Kalau sudah jujur kita tidak ada sakit-sakit. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak jujur, ada sakit-sakit, dicek apa? Oh, kamu sakit ketidakjujuran. Dan sebagainya. Wah, ini kan. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Oke, slide yang terakhir. Nah, apa berkat yang diterima Yesus? Ya, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu, saya cek, saya kasih tanda rumah ini. Bapak Ibu, ternyata kata rumah ini bukan jadi bicara tentang rumah yang artinya gedung, memang maksud dari itu, tetapi juga seisi rumah itu. Jadi kadang-kadang diselamatkanlah seisi rumah itu. Orang-orangnya, istrinya, anaknya, keponakannya, siapapun juga yang di rumah itu diselamatkan. Termasuk mejanya, kursinya, uangnya, hartanya pun juga diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, dia tidak kehilangan 4 kali lipat tadi yang dia akan diserahkan. Dia tidak kehilangan separuh. Kenapa? Karena Tuhan memberkati rumah itu. Bapak Ibu, percayalah, kalau Anda memberi kepada orang miskin, percayalah Tuhan menyediakan berkat yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu, kalimat ini Bapak Ibu, nilainya lebih daripada separuh yang dikasih kepada orang miskin tadi. Ini nilainya lebih daripada 4 kali lipat yang dibayarkan kepada orang lain kalau dia curang. Bapak Ibu, nilai kalimat ini lebih daripada semua. Bapak Ibu, malam hari ini Yesus akan berkata yang sama di rumah Anda. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini juga keturunan Abraham. Karena kita juga orang-orang yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya kalimat yang sama yang ditujukan kepada Sakius juga ditujukan kepada kita sekalian. Mari kita berdiri, bisa tidak nyanyi satu lagu itu? Karena salibmu, bla bla bla, gitu ya. Mari Bapak Ibu, kalau ada ya, kita nyanyikan itu. Setelah itu kita akan berdoa, Bapak Ibu, mengucap syukur untuk semua. Ya. Saya harap kalau ada slide-nya ada juga boleh juga supaya kita bisa ingat. Mestinya ada ya. Ya. Ada di buku nomor berapa? 13. Nomor 13 ya. Ya. Kita nyanyikan ya pujian ini Bapak Ibu bersama-sama. Sambil kita mengingat Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak menyatakan kasih Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Dia sudah mencintai kita. Hanya Kau Tuhan hidupku, amin. Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku menang. Karena salibmu ku
yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah belajar dari Sakyus. Memang dia orang pendek, tapi imannya tinggi. Cinta kasih kepada Tuhan tinggi. Dia ingin melihat Yesus, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia berkata, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan dia berkata, Tuhan, jikalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu, kita percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus yang telah disalibkan supaya kita menang. Yesus yang telah disalibkan supaya kita diselamatkan, ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang ingin didoakan, yang pada hari ini berkata, Tuhan, saya ingin berjumpa dengan Engkau, saya ingin bertemu dengan Engkau seperti Sakyus. Selama ini hidupku disibukkan dengan segala macam pekerjaan, saya nyaris tidak punya waktu untuk berjumpa dengan Engkau. Tapi malam hari ini, suasana yang indah, saya ingin berjumpa dengan Engkau. Bapak Ibu, kalau ada di antara saudara yang punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, melalui persekutuan, melalui firman Tuhan, melalui khotbah, Anda cukup mengangkat tangan saja. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Anda akan berkata, Tuhan, saya ingin berjumpa dengan Engkau. Saya sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun lamanya, tapi saya tidak punya pengalaman secara pribadi berjumpa dengan Engkau. Adakah di antara kita yang mau didoakan? Saya akan doakan dari sini saja. Bapak Ibu cukup mengangkat tangan saja jika ada. Tidak usah terpaksa Bapak Ibu. Katakan kepada Tuhan, ini aku ingin berjumpa dengan Engkau, aku ingin bertemu dengan Engkau. Terima kasih untuk yang sudah mengangkat tangan. Terima kasih. Angkat tangan dan berkatalah dalam hati, Bapak Ibu, Tuhan, ini aku Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau, aku ingin berjumpa dengan Engkau. Yang kedua Bapak Ibu, adakah di antara kita yang kita tahu ada orang miskin di sekitar kita, selama ini kita mengabaikan saja. Tapi hari ini kita berkata, Tuhan, setelah pulang dari tempat ini, aku akan memberi sesuatu kepada mereka. Seberapapun yang aku punya, aku mau beri kepada mereka ya Tuhan. Karena mereka hidupnya lebih menderita daripada saya, hidupnya lebih susah daripada saya. Tuhan, berikanlah keberanian kepada saya seperti Sakyus, berani memberi kepada mereka. Tuhan, malam hari ini berikanlah kepada kami hati yang murah hati, hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang seperti hatimu, yang selalu peka terhadap kebutuhan orang-orang yang miskin. Kalau ada di antara kita yang punya komitmen itu, cukup Anda angkat tangan saja. Tuhan, ini aku mau menerapkan firman Tuhan dengan mencintai, mengasihi orang miskin, memberi sesuatu kepada mereka. Terima kasih jikalau ada yang sudah angkat tangan. Yang terakhir, Bapak Ibu, Sakyus berkata, Tuhan, jikalau ada yang kucurangi, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Artinya dia berani mengaku dosa, dia berani mengaku bahwa dia bersalah, dia jujur mengatakan apa adanya, dia tidak melebih-lebihkan dan dia juga tidak menguranginya. Bapak Ibu, kalau kita berdosa, katakan kita berdosa. Bapak Ibu, kita bisa berdosa dengan sejuta cara, namun hanya ada satu cara untuk mendapatkan pengampunan, yaitu pengakuan. Adakah di antara kita yang berkata, Tuhan, aku orang berdosa, Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan, aku seringkali menyakiti keluargaku, menyakiti pasanganku, menyakiti anak-anakku, menyakiti sesamaku. Tuhan, ampunilah. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa-dosaku. Maka pada malam hari ini ya Tuhan, datanglah dan ampunilah. Kalau ada di antara kita yang punya kerinduan Tuhan, ini aku, ampunilah kesalahanku, ampunilah dosa-dosaku, dan supaya pada akhirnya aku memiliki cara hidup yang benar, melakukan kejujuran setiap saat. Silakan angkat tangan saja dan jangan berdoa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Turun tantangan Bapak Ibu, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang telah teracung tadi Tuhan. Ada yang menyatakan ingin mencintai Engkau, ingin mengasihi Engkau, ingin berjumpa dengan Engkau, ingin rindu mendengarkan suara-Mu setiap hari.
ingin berbicara kepada Engkau sebagai Tuhan. Dengarkanlah kerinduan mereka. Dan malam hari ini, jumpailah mereka ya Tuhan. Kalau mereka punya masalah, kalau mereka punya persoalan, selesaikanlah masalah mereka. Karena kami percaya Allah tidak bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah, tetapi Allah bermasalah dengan orang-orang yang punya masalah tetapi sombong dan tidak mau datang kepada Allah membawa masalah. Tuhan, kami datang membawa semua pergumulan kami. Tuhan, Kau juga melihat ada orang-orang yang dalam hatinya rindu untuk mencintai sesamanya, untuk mengasihi sesamanya, memberi kepada orang miskin, memberi kepada anak yatim piatu, memberi kepada janda-janda, baik itu di jemaat atau di tetangga gereja. Tuhan, berkatilah mereka. Kiranya mereka dimampukan untuk merealisasikan itu. Tuhan, Kau juga baru saja melihat itu ada orang tangan terangkat, maka Tuhan, aku orang berdosa, ampunilah dosaku dia. Tuhan, seringkali aku tidak jujur, ampunilah aku. Seringkali aku malas, ampunilah aku. Seringkali aku tidak suka melayani Engkau, ampunilah aku. Seringkali aku lupa beribadah, ampunilah aku. Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib, darah yang tercurah cukup untuk membasuh dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak dan Saudara, terima kasih. Ya Tuhan, pada akhirnya kami bersyukur untuk kami sekalian. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Kami berdoa, kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat di hati masing-masing. Dan kami mohon anugerah yang datang dari Tuhan untuk memampukan kami menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyatakan kasih itu. Yang pertama, menyatakan kasih ini kepada Engkau, mencintai Engkau ya Tuhan, mengasihi Engkau. Dan kami juga ingin menyatakan kasih Allah dengan mencintai dan mengasihi sesama kami. Ada begitu banyak orang yang memerlukan uluran tangan kami ya Tuhan. Dan kami juga diajar untuk mencintai dan mengasihi diri kami dengan cara terus berbuat jujur, memperbaiki karakter kami, dan Tuhan yang sanggup mengoperasikannya. Terima kasih Bapak, inilah Tuhan doa kami. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini, mengucap syukur juga untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.